wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Masruratun Nufus dari Universitas Terbuka dari UTPJJ UT Jember dengan NIM 045223707. Saya akan bertanya tentang ide usaha bisnis di tanaman anggrek ini. Dan kalau boleh tahu, dengan Bapak siapa ini? Eko Yudi Purwanto, panggilannya dipanggil Eko YP gitu. Kebun anggrek Tam Pasirian Lumajang. Oke, Bapak Eko, ini saya ada beberapa pertanyaan dari tugas kuliah ide bisnis. Oke. Untuk yang pertama itu, awal mulanya Bapak membuka usaha bisnis itu bagaimana, dan bisa diceritakan sejarah singkatnya? Gini, sebenarnya anggrek ini hobi lanjutan ya. Sebelumnya saya ini pekerja swasta kan itu di tembakau, kemudian ada PHK ya di 2015. Kemudian mencoba beberapa komoditi alternatif pertanian, dan baru di 2017 itu ketemu sama teman ya yang sudah mengembangkan kultur jaringan anggrek botol di Malang, Bapak Insinyur Sugiarto. Kemudian di sana kita menjalin mitra bisnis, jadi ada join ya, jadi pokoknya nanti bagi hasil gitu artinya. Tapi kalau usaha di anggrek itu, kalau apalagi botol itu kan cukup menguras modal ya, sehingga hanya kerjasamanya hanya mungkin 8 bulan, kemudian dilanjutkan dengan membuka toko online, toko offline di Kota Batu gitu. Kemudian balik lagi ke Lumajang sekitar tahun 2019 atau 2020. Itu ceritanya. Kalau untuk anggreknya di sini tuh jenisnya ada apa saja, Pak? Jenis anggreknya di sini. Anggreknya yang terbanyak daerah sini kan panas, jadi kita fokus di dendrobium. Tetapi tanaman jenis lain seperti Phalaenopsis, Vanda, kemudian Oncidium, dan beberapa anggrek lainnya itu tetap kita usahakan. Jadi kita ini kan di pembibitan botol, anggrek bibit botol, kemudian di seedling remaja juga dewasa, termasuk yang berbunga. Jadi kebanyakan dendrobium yang kita usahakan. Kalau untuk harganya mulai dari harga berapa? Harga kalau di anggrek itu kan dari kita produksi botol aja sudah laku kan, dari harga 50.000 sampai 200. Kalau botol seedling itu sekitar 10.000, ada yang 15, ada yang 25, tergantung daripada varietas. Begitu. Yang remaja, dewasa juga disesuaikan ya, mulai harga dari 15 sampai ada yang ratusan ribu saya kira. Untuk target pasarnya, siapa saja konsumen utama dari usaha anggrek ini, Bapak? Awal-awal itu kita ini mau mengusahakan produksi botol sendiri, kemudian sampai berbunga. Jadi anggrek yang direncanakan anggrek murah, sehingga rakyat jelata itu bisa membeli gitu harapannya. Jadi anggrek murah, rakyat yang biasanya penghasilannya rendah itu bisa
menikmati. Jadi anggrek itu maksud kami itu bukan yang orang menengah atau yang kaya aja, tapi orang-orang rakyat jelata itu. Anggrek murah tapi kualitasnya bahagia gitu. Bagaimana untuk memasarkan usaha ini, pemasarannya gitu? Pemasaran untuk sekarang kan modelnya online, jadi banyak di sosial medianya ya, melalui TikTok, Shopee, kemudian FB, Instagram dan lain-lain itu. Karena kalau kita berjualan di online, insya Allah masih ada yang beli. Sedangkan kalau offline-nya, karena daerah sini ini daerah-daerah bukan wisata utama ya, sehingga hanya penghobiis atau kolektor beberapa aja yang mendatangi kebun kita. Jadi target pasarnya untuk sementara ya online, itu yang terbesar. Sedangkan yang di offline itu juga kita ya berharap nanti kerjasama dengan pihak-pihak terkait, sekolah dan sebagainya, supaya memperkenalkan produk-produk hasil dari kebun kita gitu. Kalau boleh tahu nih, apa nama dari aplikasi penjualannya? Mungkin di TikToknya, apa di... Ya, kalau kita jualnya itu, kalau di TikTok ada dua, Tambo Orchid, karena kita berdekatan dengan Gunung Tambo di Pasirian ya. Kemudian yang kedua Lapak Tambo, itu di TikTok. Kemudian kalau pingin webnya dari kita Kebun Anggrek Tambo, itu bisa di www.ypfloris.com. Itu produk dari kami ya, itu websitenya, bisa dikunjungi, kemudian bisa berkomunikasi dengan kita. Untuk selanjutnya, kendala apa yang dijalankan oleh pengusaha anggrek ini, Pak? Untuk untuk tantangan di anggrek ini mungkin modal awal. Kalau kita membuat greenhouse yang pakai model hulu atau besi ini, itu kan cukup besar nilai awalnya gitu. Tapi selanjutnya kan tidak juga itu. Kemudian yang kedua tentang ini pasar ini kan mengikuti juga ekonomi global ya. Kalau ekonomi lagi seret, itu penjualan juga banyak orang yang tidak beli sehingga menurun. Jadi kalau orang banyak makmur, perutnya terpenuhi, kebutuhan dasarnya terpenuhi, ya kemudian dia mencari yang unik-unik. Anggrek ini salah satunya gitu. Kita harapkan kalau rakyatnya makmur, anggrek murah, ya rezekinya lancar nanti gitu. Apa saja inovasi Bapak untuk tanaman anggrek ini? Inovasinya ya, kita nih kalau anggrek ini kan bisa dikawin-kawin ya, disilang-silang, sehingga kita lihat tren pasarnya bagaimana, sehingga kita kalau membuat bibit baru persilangan ya, trennya misalnya yang bunga bulat besar, warnanya jreng, warna kuning dan sebagainya. Kemudian ada yang anggrek kita kan unik-unik, silangannya intersection, intergeneric. Jadi itu untuk menambah barang baru lah di dunia penganggerekan. Apalagi kalau hal baru-baru itu kadang-kadang kan orang suka dengan hal baru, sehingga ya insya Allah permintaannya besar, juga akan menambah rezeki gitu.
menyesuaikan itu tren pasarnya bagaimana, inovasinya demikian. Kalau untuk misal ada yang beli tanya konsultasi tentang perawatan gitu bisa Pak? Boleh, itu kan kita di web JP Floris ya, JEPE Floris. Di sana kan bisa tanya jawab tentang perawatannya bagaimana. Ya, kita membuka membuka komunikasi. Ini kedepannya mungkin kalau memungkinkan kita kerjasama dengan sekolah-sekolah adiwiyata di Lumajang, sehingga kan anak-anak muda itu yang misalnya ada kelompok hobis di situ bisa dibina, kemudian bisa berkembang bersama. Kalau misalnya mau berusaha di anggrek, kita sudah mulai, kemudian beliau-beliaunya ini yang masih junior bisa berkolaborasi dengan kita gitu. Kalau untuk konsumennya gitu, apa alasannya konsumen membeli produknya dari kebun tambu ini? Kalau konsumen ya mungkin yang satu, kebun tambu ini murah gitu. Murah tapi kualitasnya tidak murahan kan gitu, bagus-bagus ya. Jadi intinya kami memproduksi ini anggrek yang terbaik, terbagus, tapi kalau bisa menekan harganya murah, nanti kan yang menikmati bukan orang-orang yang kaya aja, maksudnya gitu, yang tetapi rakyat biasa pun yang minim budgetnya itu bisa menikmati anggrek produksi tambu ojek gitu. Untuk saran bagi yang mau terjun di usaha anggrek ini apa? Kalau bagi yang minat ya usaha di anggrek, sebenarnya potensinya sangat besar, tapi ya membutuhkan kesabaran, ketabahan ya. Jadi di sini tidak bicara untungnya saja, tapi ketahanan menghadapi apa, misalnya tidak laku bagaimana, kemudian apa, berinovasi dengan hal baru. Karena anggrek ini tantangannya kan asik ya, pasti laku lah kalau punya anggrek yang gemuy meskipun tidak berbunga pun akan laku gitu. Jadi sajanya ya tantangannya ini sangat besar untuk kaum pemula atau yang masih muda ini. Kalau menurut saya kan ya mungkin karena saya sudah kadung di anggrek ya sehingga asik aja saya kira. Kalau ndak asik kan ya nggak bisa bertahan sampai saat ini gitu. Sudah selesai Pak. Masa spesial. Terima kasih untuk wawancara kali ini. Kalau misalnya saya ada perlu lagi, apakah boleh? Oke, monggo kita sharing ya untuk ini pemuda-pemudi yang kepingin berkarya di peranggrek nasional atau internasional. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.